Berbagai karma pedih terus bertubi-tubi menerjang harga diri Amerika Serikat. Setelah dihantam kebakaran Los Angeles, negeri Paman Sam kini ditinggalkan sejumlah negara barat. Ambisi Donald Trump mencaplok Greenland langsung diserang Denmark. Baru-baru ini negeri Paman Sam semakin kacau usai muncul bencana kecelakaan pesawat sipil. Alhasil wajah besar Amerika Serikat sebagai negara adidaya semakin ternodai. Cetak Gol juga merangkum kekacauan Amerika Serikat setelah mencampuri urusan negara lain sebagai berikut. Selalu mengakali negara-negara lemah. Amerika Serikat seringkali mendapatkan pandangan buruk dari dunia internasional. Pasalnya negeri Paman Sam terkenal memaksakan pandangan politik mereka ke negara lain. Padahal banyak negara yang dianggap nggak cocok dengan pandangan tersebut. Namun Amerika Serikat terkenal tetap bebal untuk memaksakan kehendaknya. Salah satunya terlihat dari Amerika yang seringkali memaksakan ideologi demokrasi ala mereka. Bahkan kelakuan negeri Paman Sam ini sempat mendapatkan kecaman dari Harvard Kennedy School. Dalam beberapa tahun terakhir, para kritikus berpendapat bahwa penyebaran demokrasi mungkin tidak bijaksana atau bahkan berbahaya, kecam artikel tersebut. Selain itu, Amerika Serikat kerap kali menggunakan alasan tersebut untuk berbuat semena-mena. Sebut saja seperti saat negeri Paman Sam menuduh Irak memiliki senjata pemusnah massal di tahun 2003. Lewat tudingan palsu ini, negeri Paman Sam membombardir negeri 1001 malam. Bahkan Amerika Serikat disebut juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengeruk minyak. Selain itu, Amerika Serikat juga berbuat semena-mena ke negara Timur Tengah lainnya seperti Libya. Negara perangga ini dibuat terpecah belah karena ulah licik negeri Paman Sam. Situasi buruk yang menimpa Libya ini diawali dengan digulingkannya Muammar Gaddafi dari puncak kekuasaan. Pasalnya sang presiden terkenal nggak suka dengan negeri Hollywood. Teknologi yang mulai dikalahkan Cina. Meski seringkali mengakali negara kecil, Amerika Serikat mulai panik dengan gebrakan Cina. Pasalnya negeri tirai bambu mengguncang industri AI dengan kehadiran DeepSeek. Kecerdasan buatan milik Cina ini digadang-gadang mampu menyaingi dominasi OpenAI. DeepSeek disebut memiliki performa yang setara dengan ChatGPT namun dengan biaya murah meriah. Belum lagi startup AI asal Cina ini dinilai lebih efektif dalam kalkulasi jawaban. Padahal Amerika Serikat sudah membatasi pasokan microchip untuk membatasi pengembangan kecerdasan buatan ini. Namun Cina justru mampu membuktikan kelebihan DeepSeek meski dalam keterbatasan. Sebut saja saham milik Nvidia yang anjlok 17% karena investor mulai meragukan masa depan AI di Amerika. Kedikdayaan DeepSeek juga membuat kecerdasan buatan ini mengalami serangan cyber. X-Lab menyebut ada serangan sistematis yang mulai mengganggu server DeepSeek. Anehnya ribuan IP yang melakukan serbuan terlacak berasal dari Amerika Serikat. Di sisi lain, majunya inovasi di Cina juga terlihat dari penggunaan WeChat. Aplikasi ini dinilai sangat efisien di negeri Panda karena mampu mengakses berbagai layanan dalam satu platform. Sementara itu, ekosistem digital AS justru makin berantakan. Pasalnya, rata-rata warga Amerika harus menggunakan 46 aplikasi berbeda setiap bulannya hanya untuk menjalani aktivitas harian. Dapatkan laptop gaming Asus TUF yang sudah diperkuat dengan RTX 2050 yang buat nyaman untuk main game. Cek link yang ada di bawah ini. Bencana kebakaran yang semakin meluas. Selain disaingi Cina, Amerika Serikat juga masih terus berkutat dengan kebakaran Los Angeles. Bencana dahsyat tersebut belum bisa diatasi meski hampir berjalan selama 1 bulan. Bahkan kebakaran ini terus menyebabkan korban berjatuhan. Menurut laporan terbaru, sudah ada 29 orang yang harus meregang nyawa di sekitar Los Angeles. Gak cukup sampai di situ, negeri Paman Sam dibuat panik akibat kobaran api yang semakin meluas. Pasalnya si jago merah mulai merembet ke San Diego yang berbatasan langsung dengan Meksiko. Masalah ini menjadi semakin besar karena ada ratusan napi yang harus dievakuasi. Pasalnya pusat penahanan Pichels yang berada di kawasan tersebut juga terkena dampak lalapan api. Akibatnya sebanyak 476 narapidana akan dibawa petugas ke fasilitas pemasyarakatan di North County. Hal yang terpaksa dilakukan demi menyelamatkan nyawa para tahanan yang ikut terancam.
Meluasnya si jago merah diprediksi akan membuat kerugian Amerika semakin membengkak. Pasalnya negeri Paman Sam sudah kehilangan lebih dari 2.000 triliun rupiah akibat kebakaran ini. Gak dapat dukungan dari negara barat. Sungguh malang nasib yang dialami Amerika Serikat belakangan ini. Langkah Paman Sam menghalang-halangi penangkapan Benjamin Netanyahu justru dijegal oleh sekutunya sendiri. Buktinya Perdana Menteri Inggris yakni Keir Starmer akan menangkap Netanyahu. Politisi Partai Buruh ini mengaku siap mematuhi perintah dari Mahkamah Internasional. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi penangkapan jika ia berpergian ke Inggris, tulis BBC dalam laporannya. Bukannya menghormati Mahkamah Internasional, Senat Amerika justru mengingkari keputusan tersebut. Buktinya Jim Risch mendesak Donald Trump menjatuhkan sanksi kepada lembaga tersebut. Kami merekomendasikan kepada Presiden untuk memberikan sanksi kepada Pengadilan Kriminal Internasional. Hanya itu yang ingin saya katakan saat ini, ujar Senator Partai Republik tersebut. Rencana Donald Trump mencaplok Greenland juga dijegal sekutu Amerika di Eropa. Buktinya Prancis mengancam menurunkan pasukan jika Trump nekat melanjutkan ambisinya. Sudah pasti Uni Eropa tak akan membiarkan negara-negara lain di dunia menyerang perbatasan kedaulatannya. Jadi haruskah kita membiarkan diri kita diliputi kekhawatiran? Jelas tidak. Kita harus membangun kekuatan kita, ujar Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot. Eropa turut mengecam keputusan Trump menarik AS dari Perjanjian Perubahan Iklim. Menteri Perekonomian Jerman menilai langkah tersebut sebagai awal dari kegagalan sejarah. Apa yang terjadi di Amerika Serikat adalah awal dari kehancuran. Itulah sebabnya hari itu bukanlah hari yang baik bagi Jerman, bagi Eropa, dan bagi masyarakat dunia, ujar Robert Habeck. Ditimpa musibah tabrakan pesawat dan helikopter. Amerika nggak henti-hentinya dilanda nestapa di awal 2025 ini. Mereka baru-baru ini kembali dirundung kabar duka akibat kecelakaan tragis di Washington DC. Pesawat American Airlines yang bertabrakan dengan helikopter militer Black Hawk pada Rabu malam. Akibatnya pesawat yang mengangkut 64 penumpang dan awak itu terbelah di udara. Bangkai pesawat dikabarkan jatuh berceceran ke dalam sungai Potomac. Sementara itu helikopter yang berisi 3 anggota militer Amerika hancur lebur akibat tabrakan mengenaskan ini. Tragedi tersebut memakan banyak korban jiwa yang berjatuhan. Kecelakaan udara ini telah membuat 67 orang harus meregang nyawa. Pasalnya, nggak ada satupun nyawa yang berhasil diselamatkan. Meski begitu, tragedi ini justru dijadikan ajang politik oleh Donald Trump. Politikus 78 tahun tersebut menuduh Joe Biden sebagai biang keladi penyebab kecelakaan. Bahkan Trump juga menyindir Barack Obama karena gak bekerja dengan baik saat menjabat sebagai presiden. Saya mengubah standar yang biasa-biasa aja di era Obama menjadi luar biasa. Hanya individu dengan kecerdasan tinggi dan psikologi yang stabil yang bisa menjadi pengendali lalu lintas udara. Namun ketika Biden berkuasa, ia menurunkan standar ini lebih rendah dari sebelumnya, ungkap Trump. Dapatkan sepatu sepak bola Speed Lightspeed Reborn yang buat tendanganmu makin kencang. Cek link yang ada di bawah ini. Itulah rangkuman kekacauan Amerika Serikat setelah ikut campur urusan negara lain. Bagaimana pendapatmu? Akankah publik negeri Paman Sam kembali terkena krisis yang menghantam negaranya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Is it? It's blue. It's blue. Oh! What happened? Oh my God! Oh my